Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Anggi. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku berbeda-beda. Perbedaan sistem hukum yang ada pada suatu negara biasanya didasari dari karakteristik masyarakat. Gimana Mbak? Apakah sudah sesuai? Apakah ada kemungkinan kesamaan hukum dari satu negara dengan negara yang lain, Mbak? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Anggun. Mengapa ada orang yang tahu aturan tapi masih melanggar aturan tersebut? Salah satu alasannya itu ya orangnya nggak mau tahu. Menurutnya hukum itu menjadi penghambat bagi pencapaian keinginannya. Jadi dia nggak peduli ada hukum atau enggak, yang penting keinginannya itu bisa terjadi. Apakah sudah paham Mbak Anggun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Kiraatin Nabila, NIM akhir 194. Saya ingin bertanya, Indonesia kan negara hukum ya, restart, istilahnya restart. Nah, di sini saya mengutip dari yang dikemukakan oleh Philippus M. Hajon, yakni asas yang ketiga, yaitu hak-hak dasar atau konstitusi. Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi masyarakat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang. Nah, yang saya tanyakan, Indonesia ini kan sebagian perundang-undangnya belum terlaksanakan dengan adil kan. Nah, tolong berikan satu contoh, satu kasus yang dalam kasus tersebut itu perundang-undangannya tidak adil menurut Samen. Kayak apa gitu, misal salah satu contoh kasus saja, satu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Mbak Safia, silahkan. Perkenalkan, nama saya Safia Rihadatul Ais, NIM akhir 195. Kan tadi di slide terakhir 115 nomor 3 itu ada memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Di sini saya akan bertanya, apakah masyarakat Indonesia itu sudah merasakan keadilan? Terus gimana kondisi di Indonesia pada saat ini terhadap penegakan hukum? Terima kasih. Iya Mbak, sama-sama. Ya Mbak, silahkan. Baik, Mbak. Terima kasih ya. Ya, silahkan Mbak Alvina. Ya, perkenalkan nama saya Alvina Aulia Izati Hakim, NIM akhir 171. Di sini saya menanyakan tentang RKUHP yang baru disahkan kemarin ya. Nah, menurut saya itu ada aturan yang kurang, yaitu tentang meringankan ancaman bagi koruptor kan itu kayaknya minimal 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara kan ya. Menurut saya itu kan ancaman pidananya itu terlalu ringan dan itu bisa jadi tidak memberikan efek jerah kan kepada para koruptor. Nah, menurut teman-teman ini tuh bagaimana? Hukuman apa sih yang patut atau cocok diterapkan untuk para koruptor yang bisa menimbulkan efek jerah bagi mereka? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina. Di dalam UU nomor 20 tahun 2001, yaitu perbuatan korupsi yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Itu akan menimbulkan efek jerah. Gimana Mbak Alvina? Apakah sudah sesuai? Ya, terima kasih. Berarti kalau buat orang-orang yang kaya nggak jerah dong, kan mereka bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membayar. Ya, betul. Terus ya dalam pidana penjara ya. Kalau orang-orang kaya kan mereka bakalan melakukan suap, jadi nggak sampai bertahun-tahun dalam penjaranya. Dan yang ditanyakan Mbak Alvina tadi itu efek apa yang jerah untuk para koruptor menurut para pemateri, bukan menurut perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Bukan begitu, Saudara Alvina, Saudari Alvina?
Iya betul Mbak Kira. Kalau dihukum mati cocok nggak ya? Ya, kalau menurut saya sendiri ya hukuman penjara seumur hidup kayak hukuman mati gitu. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Atau dari kelompok penyaji yang lain itu? Kan nggak hanya Mbak Putri, gimana? Menurut dari pandangan Islam ya, itu bisa dibunuh atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau diasingkan ke negara lain dan dipenjara di sana. Menurut saya sih itu. Kalau menurut saya, kalau hukuman mati itu terlalu mudah nggak sih? Kenapa kok terlalu mudah? Ya hukumannya mati. Kalau udah dalam konteks gimana, Mbak? Kalau misalnya hukuman mati tuh kayak nggak bisa ngerasain gitu loh, Mbak. Rasanya Iya, dihukum gitu loh. nggak Jadi bisa. sebelum dihukum mati kan bisa dicambuk dulu. Jadi Iya, ngerasain apakah sakitnya gitu. Tapi Gini ya, Mbak. emang kurang boleh tuh, sebel Mbak. sih, Mbak. Gini, kan kita tadi masuk ke negara hukum kan. Kalau dihukum mati, itu kan nanti mandangnya ke yang Islam gitu loh. Gitu. Kayak di Aceh gitu kan hukumnya hukum Islam. Nah, syarat kita itu tidak bisa menerapkan hukum itu karena kita itu tinggal di negara hukum yang berpedoman dalam Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dan agama itu nggak hanya Islam saja di Indonesia. Kalau yang hukuman yang benar-benar jerah untuk para koruptor, yaitu tadi yang dikemukakan oleh pemateri, yaitu penjara seumur hidup. Dan seandainya kalau negara ini itu benar-benar berlaku adil, mereka tidak akan menerima suap ataupun keringanan apapun yang diringankan untuk para koruptor tersebut. Tapi kalau bisa syaratnya penjaranya nggak kayak penjara orang-orang kaya, walaupun mereka pejabat. Kayak penjara ya, penjara yang membuat mereka jerah. Kan sekarang kan bisa custom penjara. Pernah dengar itu enggak? Pulau Nusa Kambangan? Pernah. Nah, itu para pidana kasus apa yang dipenjara di sana? Kebanyakan Pembunuhan nggak sih? enggak hanya itu. Tahu Di deh. sana itu paling banyak kasus narkoba yang di sana. Dan kalau sudah berakhir di sana, ya itu udah kasus-kasus tingkat berat kayak narkoba, pengedar kayak itu. Dan kebanyakan ya di narkoba itu tadi. Dan kasus korupsi itu jarang di sana. Menurut teman-teman mungkin apakah pantas ya buat para koruptor itu di sana? Karena di sana itu fasilitasnya itu benar-benar minim. Dan orang yang di sana itu kebanyakan seumur hidup, kalau enggak ya hukuman mati. Tembak mati. Seperti itu. Ya, Pantas pantas enggak ya, kalau Bu. para koruptor itu ditempatkan di sana yang benar-benar tempatnya itu terpencil, banyak binatang buas. Kayaknya nggak enak lah. Pantes aja sih. Menurutku Tapi pantas emang aja sih. pernah ada nggak sih koruptor yang udah dibawa ke Nusa Kambangan? Coba sebutkan satu koruptor aja yang sudah pernah dibawa ke sana. Contohnya siapa? Dan kasusnya apakah benar-benar korupsi? Nah, itu yang saya tanyakan Mbak Gira. Mungkin kelompok penyaji bisa menyebutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Karisma. Salah satu contoh kasus di Indonesia yang tidak adil itu pada tahun 2019, seorang siswa SMA di Kabupaten Malang, yang inisial namanya adalah ZA. Ia dan teman perempuannya dibegal di salah satu jalan di Malang. ZA yang merasa terancam kemudian mengambil pisau dari jok motornya dan menusuk salah satu begal tersebut. Pisau tersebut diklaim ZA akan digunakan untuk keperluan praktik di sekolah. Hakim kemudian memvonis ZA dengan pidana pembinaan selama 1 tahun. Ia dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Itu salah satu kasus yang tidak adil di Indonesia karena seharusnya ZA tidak dinyatakan bersalah karena ZA termasuk melakukan pembelaan diri. Apakah sudah jelas, Mbak Kira? Iya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ais, yaitu di slide pertanyaannya yaitu di slide terakhir, slide 15 nomor 3 kan ada yang keterangan memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Nah,
Yang mau ditanyakan itu apakah masyarakat Indonesia sudah merasakan keadilan dan bagaimana kondisi di Indonesia pada saat ini terhadap penegakan hukum. Jadi, menurut saya, masyarakat Indonesia saat ini belum merasakan keadilan sepenuhnya. Dan kondisi Indonesia pada saat ini terhadap penegakan hukum yaitu kembali lagi kepada pemerintahan yang sekarang, bagaimana mereka bermain orang dalam, bermain pihak di belakang, dan juga masih banyak lagi yang kita sendiri pun belum tahu apa saja permainan mereka. Jadi bisa diterima. Oke, makasih Mbak Linda. Ya, kalau sudah tidak ada, saya akan memberikan kesimpulan pada presentasi hari ini. Kesimpulan dari presentasi kami adalah hukum, semua aturan, perilaku yang berupa norma atau aturan tertulis dan tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tatanan sosial yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat berdasarkan kepercayaan dan kekuasaan. Salah satu unsur hukum adalah peraturan bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata. Salah satu ciri-ciri hukum adalah perintah, larangan itu harus dapat ditaati oleh setiap orang. Menurut macam-macam hukum yaitu ada 6. 1. Hukum menurut bentuknya. 2. Hukum menurut sumbernya. 3. Hukum menurut isinya. 4. Hukum menurut cara mempertahankannya. 5. Hukum menurut waktunya. Dan 6. Hukum menurut fungsinya. Salah satu pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Demikian presentasi kelompok kami. Moderator ataupun presentator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang mungkin menyinggung teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.